Bayangkan sebuah cerita tentang seorang pendiri muda yang memulai perjalanannya dengan penuh semangat, lalu tersingkir dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Sebuah situasi yang bagi kebanyakan orang akan menjadi akhir dari segalanya. Namun justru dari titik inilah lahir sebuah momentum yang mengubah jalan hidupnya secara dramatis. Inilah kisah Lucy Kuo, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu miliarder muda di dunia kecerdasan buatan. Cerita ini bukan hanya tentang keberuntungan, melainkan tentang strategi, ketahanan, dan kemampuan menemukan titik balik di saat paling sulit. Lucy Kuo lahir dan tumbuh dengan minat besar pada teknologi. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan komputer dan dunia coding. Ketertarikannya terhadap teknologi berkembang menjadi hasrat untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi dengan mesin. Bersama Alexander Wang, ia kemudian mendirikan Scale AI pada tahun 2016. Scale AI hadir sebagai solusi penting dalam latih sistem kecerdasan buatan dengan data, sebuah bidang yang saat itu baru mulai berkembang. Ambisi mereka besar, namun seperti halnya banyak startup rintisan, jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Di balik layar, dinamika internal perusahaan semakin rumit. Meski Kuo memiliki peran besar sebagai co-founder, pada tahun 2018 ia mendapati dirinya tersingkir dari Scale AI. Bayangkan betapa berat rasanya membangun sesuatu dari nol, hanya untuk kemudian dikeluarkan dari panggung utama. Bagi sebagian orang, kegagalan ini bisa berarti kehancuran karir. Namun disinilah letak menariknya cerita Lucy Kuo. Dia tidak berhenti, tidak menyerah, dan tidak membiarkan satu kegagalan mendefinisikan dirinya. Apa yang membuat kisah Lucy begitu menarik adalah strategi diam-diam yang ia pegang. Meski keluar dari Scale AI, ia masih menyimpan sebagian saham perusahaan. Keputusan ini menjadi kunci. Saat Scale AI terus berkembang, terutama dengan lonjakan kebutuhan data bagi AI generatif pada 2023 hingga 2025, valuasi perusahaan meroket. Saham yang dulunya dianggap sebagai sisa masa lalu, kini menjelma menjadi aset bernilai miliaran dolar. Dari sini, titik balik yang mengejutkan pun muncul. Lucy Kuo resmi masuk jajaran miliarder muda termuda yang membangun kekayaannya sendiri. Perjalanannya tidak berhenti di sana. Lucy menggunakan pengalaman pahitnya untuk membangun sesuatu yang baru. Ia mendirikan Backend Capital, sebuah venture capital yang berfokus mendukung startup teknologi tahap awal. Dari sini, terlihat bagaimana ia menggunakan strategi jangka panjang, bukan sekadar menumpuk kekayaan, melainkan menciptakan ekosistem yang mendukung inovator muda lain agar bisa berkembang. Tak hanya itu, ia juga membangun Passes, sebuah platform kreator yang memberi peluang lebih besar bagi para konten kreator untuk mendapatkan penghasilan. Semua ini adalah wujud nyata bagaimana kegagalan bisa menjadi landasan untuk sesuatu yang lebih besar. Kisah Lucy Kuo adalah contoh nyata bagaimana strategi bisa mengubah sebuah kekalahan menjadi kemenangan besar. Ketika ia dikeluarkan dari Scale AI, banyak yang mungkin menganggap karirnya selesai. Namun dengan memegang saham, dengan kesabaran, dan dengan keberanian untuk melangkah lagi, ia menemukan momentum yang bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Seperti pepatah mengatakan, kadang titik balik terbesar justru datang dari titik terendah yang pernah kita alami. Mari kita lihat lebih dekat pada makna di balik cerita ini. Dunia bisnis, khususnya di bidang teknologi dan kecerdasan buatan, penuh dengan ketidakpastian. Startup bisa naik daun dengan cepat, lalu ambruk dalam sekejap. Namun mereka yang mampu membaca arah angin, menyimpan aset dengan bijak, dan menyiapkan strategi cadangan, seringkali justru yang memenangkan permainan jangka panjang. Lucy Kuo menunjukkan hal ini dengan caranya sendiri. Keputusannya untuk tidak melepas saham, meski keluar dari lingkaran inti, terbukti sebagai strategi yang luar biasa. Jika kita tarik pelajaran, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari kisah ini. Pertama, kegagalan bukan akhir. Justru di balik kegagalan, seringkali tersimpan peluang yang lebih besar. Kedua, strategi jangka panjang lebih penting daripada emosi sesaat. Saat banyak orang mungkin akan menjual sahamnya begitu tersingkir, Lucy memilih tetap bertahan. Ketiga, membangun kembali dengan energi baru jauh lebih kuat daripada sekadar menyesali masa lalu. Lucy bukan hanya menjadi miliarder, tapi juga membangun fondasi baru yang mendukung ratusan orang lain di dunia startup. Cerita ini relevan bukan hanya bagi para pengusaha, tapi juga bagi siapapun yang menghadapi krisis dalam hidup. Entah itu dalam karir, bisnis, atau bahkan kehidupan pribadi, titik balik selalu mungkin terjadi. Kuncinya ada pada kemampuan kita membaca situasi, menyusun strategi, dan berani melangkah meski jalan terasa gelap. Itulah seni bertahan dan menang di tengah krisis.
Lucy Kuo kini menjadi simbol generasi baru di dunia teknologi. Ia membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang, gender bukan hambatan, dan kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru semua itu bisa menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Dari seorang pendiri yang tersingkir, ia kini berdiri sebagai investor, kreator, dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Saat kita menutup cerita ini, ada satu pesan sederhana yang patut diingat. Di setiap krisis, selalu ada peluang untuk menemukan titik balik. Seperti Lucy Kuo yang pernah jatuh lalu bangkit, kita pun bisa menemukan jalan menuju kemenangan jika mampu melihat dengan perspektif yang tepat. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa kita, karena strategi dan ketekunan bisa mengubah jalan cerita sepenuhnya. Dan mungkin, di balik tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, ada peluang besar yang menunggu untuk ditemukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani mengambil langkah strategi seperti Lucy Kuo, dan menjadikan kegagalan sebagai awal dari kemenangan terbesar kita? Jika kisah ini memberimu inspirasi tentang bagaimana sebuah kegagalan bisa berubah menjadi titik balik besar, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling kamu dapatkan hari ini. Setiap dukungan dari kamu membantu kami terus menghadirkan strategi dan cerita penting yang bisa membuka sudut pandang baru di tengah krisis.